Halo friends, apa kabarnya? Senang banget akhirnya Faye bisa ketemu lagi sama kalian di channel YouTube Faye ini lewat segmen Suka-Suka Faye. Gila ya, udah lama banget nih Faye nggak bikin konten tentang film atau drama. Anyway, film ini Faye nontonnya di Netflix dan pemeran yang merupakan salah satu aktor favorit Faye. Dan pas ngeliat trailernya udah menggugah selera. Film apa sih? Oke, kali ini Faye bakalan bahas sebuah film Korea yang udah rilis di Netflix pada tanggal 5 Februari 2021, yaitu Space Sweeper. So, tunggu apa lagi? Ini dia kita bahas menurut versi Suka-Suka Faye. Film ini cerita tentang bumi di tahun 2092 sudah nggak layak lagi buat ditinggali manusia. Hutan-hutan sudah hilang, gurun meluas, matahari sinarnya mulai redup, tanah jadi asam yang bikin tumbuh-tumbuhan jadi mati, dan tingkat polusi udara yang sudah di luar ambang batas. Pokoknya tingkat kerusakan bumi udah parah banget deh. Manusia pengen survive dari keadaan ini. Karena hal inilah terjadi perpecahan kelompok manusia. Nah, 5% dari populasi manusia di bumi yang adalah kaum borjuis atau holang-holang kaya inilah yang melarikan diri ke luar angkasa. Kemana menurut Ngana? Ke Mars kah? Enggak, mereka belum ke Mars, karena Mars masih belum bisa ditinggali manusia. Ceritanya masih dalam proses penggarapan. Jadi, mereka tinggal di sebuah planet buatan sementara bernama Orbit yang didirikan oleh perusahaan UTS milik Dr. James Sullivan. Sisanya sebanyak 95% manusia masih tetap tinggal di bumi. Karena lapangan pekerjaan di bumi juga berkurang, ini yang nyebabin sebagian orang di bumi bekerja di luar angkasa pada perusahaan UTS tadi. Nah, diceritakan ada 4 tokoh utama dari film ini dan mereka bekerja di lingkungan yang berbahaya sebagai kru pesawat luar angkasa bernama Victory. Kenapa sih bahaya? Jadi begini, yang Faye bilang di atas tadi kalau mereka kan bekerja di luar angkasa. Nah, mereka itu pekerjaannya sebagai Space Sweeper atau pembersih sampah luar angkasa. Nah, sampah ini bukan sampah yang kayak kita kira kayak tisu, botol air, plastik, kardus, dan lain-lain. Tapi kalau sampah di luar angkasa itu adalah besi, saudara-saudara. Contohnya apa sih? Contohnya kayak satelit yang udah expired, bangkai pesawat luar angkasa, sisa-sisa bahan konstruksi luar angkasa yang tertinggal di orbit pada akhir misi mereka, dan sebagainya. Bahkan ada juga sampah buatan manusia yang ditinggalkan di bulan juga. Nah, sampah-sampah inilah yang akhirnya jadi jutaan besi-besi tua yang berterbangan di luar angkasa. Dan sampah-sampah ini menurut faktanya, kecepatan terbang mereka ini melebihi peluru dan beratnya bisa berton-ton. Nah, pekerjaan Space Sweeper ini berbahaya karena mereka harus terbang 10 kali lipat kecepatannya daripada peluru buat nangkepin sampah-sampah ini. Walaupun susah dan bahaya, tapi mereka tetap ngelakuinnya karena sampah-sampah yang mereka temukan di luar angkasa itu bakalan mereka jual buat dijadiin duit. Ya, istilahnya kayak diluakin gitu ya. Oke, sekarang Faye ceritain karakter dari masing-masing aktor ya. Tadi kan di atas Faye udah bilang ada 4 karakter atau 4 pemeran utama. Nah, yang pertama ini adalah Kim Tae-ho yang diperankan oleh Sung Joong-ki. Kim Tae-ho adalah seorang pilot jenius di kapal Victory yang money oriented banget. Padahal masa kecilnya dia adalah satu-satunya anak yang diadopsi langsung dari bumi oleh pendiri UTS, yaitu Mr. James Sullivan. Dan setelah itu menjadi anggota Special Force, bahkan sampai menjabat sebagai komandan. Pada saat itu dia punya segalanya, tapi karena satu dan lain hal, hidup dia berubah drastis sampai menyebabkan dia diberhentikan dan akhirnya bergabung dengan tim Victory. Jang Yoon-sok atau Kapten Jang yang diperankan oleh Kim Tae-ri. Sesuai panggilannya, dia adalah kapten atau kepala dari pesawat Victory. Kapten Jang ini karakternya punya otak yang brilian, pintar maksudnya. Cool banget sebagai cewek dan karismatik banget. Cuma attitude-nya itu loh, silahkan ditonton sendiri ya. Park Hyung-soo yang diperankan oleh Jin Sung-kyo. Dia seorang engineer yang bertanggung jawab buat memaintain mesin pesawat Victory karena dia teliti soal permesinan. Perawakannya sangar karena tatoan dan rambutnya yang gimbal. Karena marganya Park, orang-orang suka panggilnya Mr. Park. Dia nggak suka dipanggil Mr. Park, maunya dipanggil Tiger Pie. Optongi atau Robot Bubs yang diperankan oleh Yoo Hae-jin. Nah, kalau yang ini maskotnya tim Victory. Waktu nonton, Faye nggak perhatiin nama pemainnya. Baru nyadar waktu nonton behind the scene-nya. Ternyata yang meranin Bubs itu adalah Yoo Hae-jin. Faye pernah nonton dia di reality show 3 Meals a Day. Nah, uniknya ya, di film ini ada robot di antara anggota tim Victory yang manusia. Dia bertanggung jawab buat maintain mesin pesawat di bagian luar. Karena sebagai robot, dia kan nggak perlu pakai oksigen kalau keluar pesawat. Nah, dia ini tajam banget hitungannya kalau soal duit. Makanya di tim Victory, dia juga sebagai bendahara.
Pekerjaan Space Sweeper ini bukan hanya 4 orang tadi aja ya, tapi ceritanya banyak dari negara lainnya. Dan uniknya, walaupun mereka bicara pakai bahasa negara masing-masing, kayak bahasa Perancis, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris, tapi mereka tetap ngerti apa yang dibicarakan karena mereka semua selalu pakai earpiece translator gitu. V jadi ngebayangin nih kalau suatu hari nanti kita nggak perlu repot-repot belajar bahasa, tapi tinggal pakai earpiece kayak mereka aja, ngerti deh apa yang diomongin. Nah, hidup tim ini mengalami konflik ketika bertemu dengan senjata pemusnah massal yang berbentuk seorang anak kecil yang namanya Dorothy atau Codename. Awalnya mereka ketakutan karena si Codename ini bisa meledak sewaktu-waktu. Mereka berniat buat ninggalin dia aja. Tapi ternyata si Teho kepikiran buat ngejual si Codename ini. Mereka yakin kalau harga jualnya pasti mahal karena diperebutkan. Dan uang hasil penjualannya bisa mengatasi semua masalah mereka. Nah, setelah mereka mutusin buat jual si Codename, timbul konflik baru. Mereka bingung mau jual ke siapa. Codename ini adalah robot milik UTS yang dicuri oleh sekelompok teroris bernama Black Fox. Penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Silahkan kalian nonton sendiri ya. Soalnya review V untuk film ini anti-spoiler. Oke, sekarang V bakalan ngejelasin alasan kenapa sih kalian harus nonton film ini. Alasan pertama, tak lain dan tak bukan, sebagai salah satu fansnya Sung Joong Ki, V pasti rekomendasiin semua film-filmnya Sung Joong Ki. Nah, buat kalian yang juga penasaran, boleh banget nih nonton film ini. Dan film ini merupakan film terbarunya setelah film terakhirnya yaitu The Battleship Island tahun 2017. Di sini kalian bisa lihat Sung Joong Ki buat pertama kalinya berperan sebagai seorang papa. Menurut hasil wawancaranya, Sung Joong Ki bilang dia seneng banget bisa meranin sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Terus kalau kalian kangen dan Sung Joong Ki jadi tentara, di film ini ada adegan di mana Sung Joong Ki jadi kapten pasukan khusus. Alasan yang kedua adalah, kalau kalian lihat cuplikan-cuplikan film tadi, kalian pasti setuju banget sama VV kalau visual efek film ini keren banget, smooth banget CGI-nya. Nah, jadi Space Sweeper ini adalah film Korea dengan visual efek selevel film-film sci-fi Hollywood. Debak. Alasan yang ketiga, aktor dari masing-masing peran ini cocok banget buat ngegambarin karakter mereka masing-masing. Kalau nggak percaya, kalian nonton sendiri aja. Jadi, salut buat castingnya yang top. Alasan keempat, film ini walaupun alur ceritanya nggak rumit, tapi sukses bisa menyampaikan emosi ke penonton. Adegan lucunya bisa bikin kita ketawa, adegan actionnya juga seru banget, dan ada juga adegan-adegan yang menyentuh, bikin penonton yang nonton terharu. Dan alasan terakhir nih, buat kalian yang udah langganan Netflix, nggak ada alasan bagi kalian buat nggak nonton film ini. Karena kalian nggak perlu ribet ke bioskop, apalagi lagi kondisi pandemi kayak begini. Buat yang belum berlangganan Netflix, mungkin ini bisa jadi alasan kalian untuk mulai berlangganan. Tapi V ngomong begini bukan artinya VV disponsor sama mereka ya. Oke friends, itu dia pembahasan film Space Sweeper ala suka-suka V. Buat kalian yang belum nonton, silakan dinonton ya filmnya. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Annyeong!